yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dari pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, pada soal yang termasuk dalam jurnal pembelian itu ada tanggal 5, tanggal 10, tanggal 17, dan juga tanggal 18. Nah, misalkan ini saya ambil tanggal 5, di mana tanggal 5 itu dibeli barang dagangan dari toko Matahari senilai 15 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, dari soal ini kita dapat menganalisis bahwa kita sebagai perusahaan membeli barang dagangan di toko Matahari seharga 15 juta. Sehingga kita punya barang dagangan itu bertambah, nah isinya itu di debit. Kemudian kita punya utang itu bertambah, isinya di kredit. Nah, begitupun di tanggal 10 dibeli barang dagangan di toko Mawar seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Sama sepertinya cara pengerjaannya, di mana kita sebagai perusahaan membeli barang dagangan di toko Mawar dengan harga 6 juta. Otomatis kita punya barang bertambah, isinya di debit senilai 6 juta. Kemudian utangnya kita juga bertambah, isinya di kredit senilai 6 juta. Begitupun transaksi setelahnya yang termasuk dalam penerimaan kas. Yang berikut adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan di sini teman-teman, jurnal yang digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi penjualan secara kredit. Nah, dalam transaksi ini, dari 20 transaksi yang termasuk dalam jurnal penjualan itu tanggal 8 bulan 5, tanggal 13 bulan 5, tanggal 21 bulan 5. Nah, saya ambil yang tanggal 8. Nah, pada tanggal 8 ini, toko Merpati melakukan penjualan kepada toko Bintang secara kredit dengan syarat 3/15 N/60 senilai 20 juta. Nah, akun yang terdapat pada transaksi ini adalah piutang, di mana isinya itu di debit senilai 20 juta karena toko Bintang melakukan pembelian secara kredit, sehingga piutang perusahaannya itu bertambah. Kemudian pada soal yang lain juga begitu, di tanggal 13 sama tanggal 21. Yang berikut adalah jurnal penerimaan kas. Nah, yang termasuk dalam jurnal penerimaan kas ini khusus untuk transaksi yang menyebabkan kas perusahaan itu bertambah. Nah, dari 20 transaksi yang termasuk dalam jurnal penerimaan kas itu ada tanggal 5 bulan 5, tanggal 11, tanggal 20, tanggal 22, dan tanggal 26. Nah, pada tanggal 3 bulan 5, ini Tuan Arman melakukan penyetoran modal kepada toko Merpati senilai 50 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kas perusahaan itu bertambah, isinya itu di debit, dan modal perusahaan juga bertambah, isinya di kredit senilai 50 juta. Nah, di sini teman-teman, akun modal ini masuk pada akun serba-serbi karena akun modal merupakan akun yang jarang muncul. Yang berikut pada tanggal 11 bulan 5, di mana toko Mawar melakukan pembelian kepada perusahaan secara tunai, sehingga kas perusahaan tambah di debit senilai 1 juta dan penjualan di kredit senilai 1.900.000. Yang berikut adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas di sini teman-teman, jurnal yang khusus untuk transaksi yang menyebabkan kas perusahaan itu berkurang. Nah, pada soal transaksi yang sudah diberikan yang termasuk pada jurnal pengeluaran kas itu ada tanggal 14, 15, 18, 24, 23, dan 25. Nah, yang pertama itu tanggal 14. Di sini teman-teman, dari semua transaksi tanggal 14 ini di mana perusahaan itu melakukan pembayaran atas pembelian tanggal 5 Mei kepada toko Matahari karena perusahaan itu mendapatkan potongan pembelian, sehingga potongan pembeliannya itu isinya di kredit sebesar 280.000
dan kas perusahaan itu berkurang di kredit sebesar 13.720.000 dan utang perusahaan itu berkurang dan masuknya itu di debit sebesar 14 juta. Yang berikut adalah jurnal umum khusus rektur. Nah, pada soal transaksi yang termaksud pada jurnal umum khusus rektur itu tanggal 3, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 12, dan tanggal 16. Nah, kita lihat pada soal tanggal 6 bulan 5. Nah, di sini teman-teman, pada soal tanggal 6 bulan 5 terjadi pengembalian barang dagangan pada toko Matahari senilai 1 juta. Nah, dari transaksi ini kita dapat menganalisis bahwa akun yang terdapat pada transaksi ini ada dua. Yang pertama utang dagang, yang kedua ada retur pembelian, di mana utang dagang di sini masuk pada debit senilai 1 juta karena utang perusahaan itu berkurang pada toko Matahari, di mana perusahaan sudah mengembalikan sebagian barang dagangan yang rusak pada toko Matahari. Yang kedua, retur pembelian. Nah, di sini teman-teman, retur pembelian ini masuknya di kredit karena barang dagangan kita berkurang.